mumpung kita ketemu Pak Basuki, penanganan banjir itu loh. Apa itu rencana jangka panjangnya untuk mengatasi dan mengajak serta orang-orang itu bagaimana coba? Tanya saya kalau masalah banjir. Gimana? Menurut saya menangani banjir sebenarnya nggak susah. Gimana? Asal kita tahu prinsipnya. Apa? Banjir datang setiap setahun sekali. Setahun? Nah, karena setahun sekali langsung gede. Banyak. Kita bikin sistem angsuran, cicilan. 12 kali setahun. Pasti datangnya sedikit. Krip, enak. Gampang. Gimana? Setuju nggak? Malah nambah pusing aja kamu. Ngatasi banjir Jakarta itu udah pusing, ngatasi penduduk ngawur macam kamu. Jadi tambah pusing gitu kan. Memang sebenarnya kalau banjir itu Jakarta kan dua ya. Satu dari utara, itu rob laut. Satu dari selatan itu ya terutama Ciliwung. Tapi kita juga sebelah kiri itu ada Pesanggerahan, ada Angke, ada Sunter sebelah kanan. Karena hampir semua sungai-sungai yang dulu lebarnya 60 meter, ada sekarang tinggal 1,5 meter. Karena semua pinggirnya udah jadi rumah-rumah penduduk. Nah, persoalan kami bagaimana sekarang untuk menormalisasi ini harus dilebarkan lagi. Orang daerah aliran sungai ya lewat ya pasti kerendam, kampung pulau. Tapi mau mindahkan beliau-beliau ini kan, kami seperti kasus Muara Baru, sediakan rusun lengkap dengan isi saja, nolak. Nggak mau. Melanggar HAM katanya. Saya pikir HAM yang mana ya? Hamburger kali itu. Terus sekarang udah pindah senang, ya nggak ketemu banjir. Nah, sekarang kami membangun rumah susun ini terbatas. Kecepatan kontraktor terbatas. Kok punya duit buat bangun? Duit banyak. Kami baru masuk. Kok nggak dari dulu dibikin? Itu saya tidak tahu. Yang jelas kami waktu baru masuk ke DKI, uang APBD itu kami kelola 41 triliun. Tahun ini kami sudah punya 72 triliun. Jadi kita bisa ada uang, hanya kan butuh waktu. Misalnya contoh, Pulau Mas. Itu Rio baru dikerjain kira-kira 4 hektar saja. Efeknya apa? 400 hektar sudah tidak banjir di Pulau Mas. Dulu pacuan kuda itu kerendam. Nah, lalu misalnya Pluit, Tanjung Priuk, Sunter kita kerjain dikit ya. Sunter kan yang sungai Kali Sunternya meluap. Pademangan dulu kan banjir. Itu ribut. Kita ada pasang pompa lagi, ganti tidak banjir. Pluit, hanya Pluit Utara sekarang. Jadi kita lagi berpikir, tentu kita ada sodetan memindahkan Ciliwung masalah utama. Ada sodetan dari pemerintah pusat sedang dikerjakan. Kanal banjir timur ini paling bagus, paling rapi, karena baru proyek pemerintah pusat. Kalau barat itu udah meragukan dari zaman Belanda. Jadi gimana caranya air ini pindahkan ke timur buat sodetan. Sodetan hanya 60 kubik per detik. Sedangkan Ciliwung ini Katulampa begitu lepas ini bisa 700-an 800 kubik per detik. Nah, kita lagi berpikir Kasablanka lagi di studi bisa nggak dibuat gorong-gorong untuk pindahan juga ke kanal banjir timur. Nah, tadi kita pikirin mau pindah ke Cisadane. Ternyata Cisadane juga udah didudukin semua, perumahan. Ini kita sodet ke Cisadane bisa masalah juga. Nah, kita mau buat tampungan di Ciawi. Ya, karena kita berpikir kuncinya sekarang membuat waduk-waduk di utara. Ini seperti baskom kan. Jadi baskom harus dikeringin supaya waktu air diisi sempat nampung baru pompa. Ya, sekarang waduk Pluit kita mau paksakan 80 hektar. Berarti ada 5.000 lebih rumah yang liar itu harus digusur. Perlawanan, ribut. Nah, kita lagi berpikir daripada ribut itu terlalu penampang keringnya ribut, penampang basahnya kita kerjakan. Nah, kita lagi mau di Kali Tunjungan yang ketol, sebelah kanan yang banyak rawa-rawa itu, empang itu, kita mau membebaskan 90 hektar buat waduk. Lalu perbatasan Cengkareng dengan Tangerang, ada tanah sengketa juga, tapi hijau kami mau bebaskan 120 hektar. Nah, yang agak masalah sekarang, perumahan mewah Pandai Indah Kapuk. Itu kan sungai Kali Angke. Sebelahnya pas itu mau buat ruko-ruko. Kita udah bilang nggak boleh bangun ruko. Anda harus jual kepada kami 30 atau 40 hektar untuk buat waduk. Wah, dimarahin dong kamu. Kita nggak mau tahu. Kita mau biruin. Kita udah bilang kalau tidak Kapuk Muara sampai hari ini akan banjir. Ini Angke, Kapuk Muara, terus ini perumahan Pandai Indah Kapuk. Dia tinggi. Ya akhirnya mau lari kemana? Kalau ini mau luap lari ke rumah Kapuk Muara. Nah, kita harus beli tanah ini dikeruk. Jadi waduk. Supaya ini perumahan ini, kampung Kapuk Muara lebih tinggi daripada air waduknya kan. Baru sini pasang pompa. Nah, ternyata ya ada jalan keluarnya. Ada, cuma berani apa tidak? Masalahnya kan di situ. Kalau menurut saya itu ya mesti diperbanyak ruang terbuka hijau. Betul nggak Pak? Makanya kita harus banyak beli. Iya, supaya makin banyak. Kalau dulu kan tanah DKI dibeli
pengembang buat rumah, buat mall. Sekarang sebaliknya. Sekarang kami beli. Nah gitu. Hancurin maunya. Bukan, Doro. Yang sudah ada sudah, karena dia dampung tenaga kerja. Tapi kalau dia macam-macam kami beli mallnya, kita kasih gaji lebih besar kepada pegawainya. Kami lagi mau nego nih ke Dubes Inggris. Katanya mau dijual. Ya kita bisa bayangkan kalau di bundaran HI ke Dubes Inggris kita beli, kita jadiin taman. Kan top. Pak Ahok, kalau ada itu lokasi-lokasi yang daerah hijau, tapi terlanjur dikasih izin untuk mall misalnya, jadi kan cabut itu. Mereka juga nggak bodoh, udah pinter. Hijau udah dirubah nggak hijau. Ini hebatnya. Yang ngerubah siapa? Ya memang ada persetujuan, ada suratnya di sini, ada berubah peruntukan. Bisa dibatalin nggak itu? Nggak bisa lagi di PT UN kita. Ya gubernur setuju, boleh rubah peruntukan dulu. Tapi ngomong-ngomong nih ya Pak Ahok ya, sebenarnya gimana sih hubungan Pak Ahok sama Pak Jokowi itu? Ya baik-baik aja. Kok kemarin waktu diberitakan dia ini wakil gubernurnya bandel ngeyel. Bandel apa? Makanya sama kadang-kadang tuh orang cuma lihat dari luar. Saya mana berani lawan Pak Gubernur. udah berani ya? Jadi saya minta izin Pak Gubernur. Pak, saya tuh ada rapat-rapat penting pagi. Kalau saya naik sepeda dari Pluit ke sini, dikawal begitu banyak, satu jalur macet. Saya naik bus, itu bisa 1 jam lebih. Orang Jakarta kan mau hemat waktu. Nah, saya naik mobil pribadi 20 menit. Makanya kali ini saya tidak. Tapi kalau dipromosi naik bus, kita lagi siapin bus sedang. Untuk orang dari Pluit, Pantai Indah Kapuk, ini puluhan ribu mobil keluar tiap pagi. Hanya untuk ke Glodok, ke Monas, kita mau siapkan bus sedang. Nah, saya mau promosi supaya naik bus itu. Tapi kalau lagi kejar waktu ya nggak bisa. Pak Gubernur tahu saya lagi mau urusan. Jadi bukannya bandel dan tidak nurut sama Pak Gubernur gitu? Saya kan staf beliau, komitmen dong buat beliau sukses jadi gubernur. Masa dilawan? Makanya jangan asal menilai kamu. Kan beritanya heboh di TV, dianggapnya Ahok naik Land Cruiser, Gubernur naik sepeda. Ya Land Cruiser lebih cepat. Gitu. Nah itu, makanya kita harus melihat sesuatu biar kita nggak ikut naik pitam. Bukan wakil gubernur melawan gubernur, bantah nggak nurut, bukan. Malah ada ini, wakil yang nggak pernah dengerin atasannya itu ada. Wakil siapa? Wakil rakyat. Wakil rakyat itu nggak pernah dengerin rakyat. Padahal rakyat itu kan atasannya. Ayo. Itu harusnya yang dicermati. Beda ya? Beda loh. Iya. Tapi omong-ngomong Pak Ahok ini dulunya anggota DPR juga. Coba konfirmasi. Siapa Pak? Betah nggak Pak jadi anggota DPR? Ya DPR itu kita banyak ya. Kita di DPR banyak yang baik, tapi jumlahnya kurang. Dan kita selalu jaga fraksi. Ya makanya saya sangat bersyukur diajak untuk mendampingi Pak Jokowi. Karena setelah 2 tahun di dalam saya udah mulai agak stres juga di dalam. Kita ngomong apa-apa kurang didengerin juga. Karena mesti fraksi, mesti rame-rame. Kita ngomongin eksekutif juga dia senyum-senyum saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Memang paling enak jadi eksekutor, bukan jadi legislator sebetulnya. Tapi kalau melihat Pak Ahok ini kok sepertinya ada yang kurang ya, Doro. Apa tuh? Kurang apa lagi? Loh, setidaknya dibandingkan pejabat-pejabat lain itu loh. Kurang apanya? Biasanya ya, kalau yang namanya pejabat, kemana-mana itu selalu ditemani istrinya. Oh iya. Ya, kan? Kalau ada acara, ada pendampingnya, istrinya nempel, ikut terus, jebret-jebret, motretin, gitu kan? Itu namanya istri pejabat itu nggak pernah itu. Kita sering lihat juga ibu-ibu pejabat aktif di Dharma Wanita, ya kan? Kalau ada ibu-ibu istri pejabat itu datang nyumbang, diliput media kan? Itu sampai-sampai ya Pak, ya ada ibu pejabat tinggi yang bilang di media sosial, kemana Ibu Ahok? Kemana Ibu Jokowi? Gitu. Istri saya tuh tipenya dia nggak gitu suka diliput ya. Nah seperti kayak banjir kemarin, ya dia ngatur sama teman-teman gimana mindahin orang nyumbang ya. Dia tidak perlu untuk keluar. Tapi kadang-kadang media repot juga. Saya keliling, tidak cerita sama wartawan, dibilang saya ngumpet. Kalau mau ngawasin orang kerja masa bawa-bawa wartawan? Iya sebenarnya sama. Istri saya juga nggak pernah ikut saya. Nggak pernah apa? Kenapa? Loh saya nggak pernah kemana-mana di rumah terus. Kalau dipikir-pikir itu ya kita tidak memang bisa mengesampingkan peran istri. Betul Pak Doro? Oh sangat. Nah, Doro ya pasti nggak perlu, wong nggak punya istri. Iya. Saya itu selalu yakin bahwa istri itu selalu ada di belakang suami. Perannya itu tidak kelihatan, tapi sesungguhnya bekerja. Ada juga loh tapi istri yang pengennya selalu kelihatan. Kita kaget
Pak Ahok sama Pak Joko usir orang. Tapi itu kalau presidennya tegas. Makanya saya siap-siap di sini. Siapa tahu suatu hari tinggal nyebrang Monas doang sampai ke Merdeka Utara. Ya, itu dia.